Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 17 Desember 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, malam ini malam ketiga kita mau belajar lagi dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-7 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dan malam ini secara khusus saya akan membacakan ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Beginilah bunyi firman Allah. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada renungan malam tadi kita masih belajar tentang bagaimana Ahaz, Raja Yehuda itu menolak kasih karunia dari Tuhan bagi hidupnya dan bagi bangsanya. Memang harus kita sadari dengan sungguh bahwa jika seorang pemimpin memiliki perilaku yang jahat, itu akan berdampak bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi juga kepada rakyat dan orang-orang yang dipercayakan untuk dia memimpin mereka. Perilaku yang jahat dari seorang pemimpin bisa mendatangkan penderitaan bagi rakyatnya. Dan karena itu kita mesti waspada terhadap kenyataan yang demikian. Malam ini kita dapat belajar beberapa hal penting yang Tuhan nyatakan kepada Raja Ahaz dan kerajaan Yehuda. Ternyata Tuhan itu pada saat dia mau memberi pertolongan, dia tidak melihat apa kita dan keadaan kita, perbuatan kita, perilaku hidup kita. Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi. Dia mau bertindak untuk menyelamatkan kehidupan umatnya, tanpa melihat bagaimana keadaan umatnya yang menyakiti hatinya, yang menolaknya. Tuhan tetap memiliki satu tujuan, umatnya mesti diselamatkan. Itu juga yang terjadi dengan keadaan dan kehidupan dari Raja Ahaz dan kerajaan Yehuda. Pada saat Ahaz menolak untuk menerima kasih karunia dari Tuhan,
pertolongan dan pembelaan dari Tuhan. Tuhan tidak menyatakan bahwa karena engkau tidak mau menerima kasih karuniaku, pertolonganku, maka biarlah engkau menjalani kehidupannya sendiri. Dan Tuhan tidak lagi berurusan dengannya dan kerajaan Yehuda. Ternyata Tuhan tetap memberi sebuah tanda bahwa Dia benar-benar mengasihi umatnya. Dan itu jelas di dalam bacaan tadi. Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Di sini Allah sedang mengingatkan Raja Ahaz dan rakyatnya bahwa setiap orang mesti segera meninggalkan perilaku hidupnya yang jahat dan memilih untuk hidup dalam kebenaran, memilih untuk hidup dan memilih hal-hal yang baik di dalam hidupnya. Itu nyata melalui bacaan firman Allah tadi. Bahwa tindakan-tindakan yang jahat itu tidak dapat menolong kelangsungan hidup dari sebuah kerajaan dan pemimpinnya. Karena itu sudah waktunya raja dan rakyatnya mesti berhenti dan tinggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat dan memilih untuk hidup dalam kebenaran. Itulah sebabnya melalui bacaan firman Allah tadi dikatakan bahwa Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan. Perempuan muda di sini tentu mau menunjuk pada kehidupan yang kudus, kehidupan yang menuruti perintah Allah, jauh dari perilaku-perilaku yang jahat. Dengan demikian, melalui bacaan ini Tuhan sedang mengingatkan kepada Raja Ahaz dan rakyatnya supaya berhenti dengan kehidupan yang tidak kudus dan berbalik untuk memilih jalan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, untuk berada pada jalan Tuhan. Bahkan melalui bacaan ini pertolongan Tuhan tetap datang bagi Ahaz dan kerajaan Yehuda. Di sini tanda yang diberikan adalah Immanuel. Dan kalau kita belajar dalam Injil Matius, dengan jelas di sana dikatakan bahwa Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayatnya yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di sini kita bisa dapat melihat bahwa perhatian Allah itu tidak pernah lepas dari kehidupan kita umat percaya. Apapun kondisi dan keadaan serta keberadaan kita, perilaku-perilaku hidup kita, Tuhan masih mengasihi kita, menyayangi kita. Dia masih hadir bersama dengan kita. Dia menjadi Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Karena Dia tidak mau kita mengalami kebinasaan di dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, kitab Yesaya pasalnya yang ke-7 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17 memberi pengajaran kepada kita bahwa Ahaz, seorang raja Yehuda yang ternyata menolak kasih karunia Tuhan. Sekalipun dia menolak kasih karunia Tuhan, Tuhan tetap berbelas kasih dengannya dan mau menyelamatkan kerajaan Yehuda dengan memberi sebuah tanda sebagaimana yang terbaca di dalam ayat yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Sungguh luar biasa perhatian Tuhan, kasih sayang Tuhan bagi kehidupan kita. Sehingga benarlah apa yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan Tuhan terus memberi perhatian dan memberi tanda khusus sebagai tanda Ia menyertai kerajaan Yehuda, maka Ahaz dan kerajaan Yehuda sedang diminta untuk percaya bahwa Tuhan ada dan berpihak kepada mereka. Dari perenungan ini kita dapat belajar bahwa Allah yang kita imani itu sungguh amat setia dan bermurah hati dengan kita. Dia tidak memperhitungkan cacat dan celah kita. Dia dengan sungguh dan penuh kasih mau menyelamatkan kehidupan kita. Karena itu, berserah diri dan percaya kepadanya secara sungguh. Karena Dia tidak pernah melepaskan kehidupan kita umatnya. Dia sungguh mengasihi kita. Dan Dia ada di antara kita untuk keselamatan kita. Bahkan Dia ada di dalam diri kita. Pertama Korintus 3 ayatnya yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Allah tinggal di dalam diri kita untuk menolong dan menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati seluruh umat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus melawat kehidupan kami. Malam ini adalah malam persiapan bagi kami sebagai umat percaya. Sebab besok kami harus ada dalam ibadah utama minggu di gereja-gereja di mana kami menjadi bagiannya. Ya Bapa, berkati para pelaku pelayanan dalam kesiapan mereka untuk mengangkat pelayanan pada besok. Para pendeta, para penatua diaken dan pengajar, Tuhan berkenan memberkati organis, tim multimedia dan seluruhnya yang bergerak untuk melaksanakan pelayanan di ibadah utama minggu besok. Juga Roh Kudus menggerakkan hati umat-Mu untuk bisa berduyun-duyun datang ke gereja Tuhan untuk ambil bagian dalam ibadah utama, untuk menerima berkat firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan beristirahat malam. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Ingatlah, besok ambil bagian dalam ibadah utama minggu di gereja di mana umat Tuhan menjadi bagiannya. Salam.